semangat. Selamat pagi, Tante. Dini sekali ya. Sudah bangun. Dah. Paman Li. Pergi kerja. Paman Wang. Isi pangsitnya apa? Daging babi dengan adas. Nona Si, silakan naik. Wah, mobilnya mewah banget. Xiao Wanzi baik banget. Nyaman banget duduknya. Apa baunya? Wanginya. Kulitnya juga wangi. Mewah banget. Sekarang taksi khusus semewah ini. Pantasan dia tiap hari mau naik taksi, sengaja kehilangan kartu metro. Nona Si, ada apa? Pak sopir. Ongkos mobil ini. Bukan, maksudku mobil semewah ini. Pasti nggak murah ya? Saya jemput Anda gratis. Syukurlah, aku juga bilang gitu. Hubunganku dengan Wanzi kan. Nanti aku traktir dia makan malatang, langsung balik. Pak sopir, jalannya salah ya? Ke penerbitan tinggal lurus, lewat 2 jalan. Nona sure. Saya disuruh jemput Anda di tempat lain. Saya antar Anda ke sana, sabar ya. Wanzi juga, rapat awal. Pindah ke tempat jauh, nggak kasih tahu dari awal. Kalau tahu aku bangun lebih awal. Pak, jam tangannya bagus. Beli di mana? Kak, antingnya berapa karat? Cantik banget. Mas, dasinya produk Italia ya? Kombinasinya bagus. Pamert Huang. Sisionian cepat, langsung. Mau kopi? Aku beliin. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Si Xiaonian, kamu kemana sih? Nona Si, silakan turun. Sudah sampai. Mewah banget. Rapat review di sini. Ini rumah Pak Gong. Bos kecil, orangnya sudah sampai. Adalah juri tingkat master di dunia komik, Guru Gong. Tunggu. Bukannya dia terkena stroke bulan lalu? Sudah kembali secepat ini? Bahkan jadi juri lagi. Kamu masih memanggilnya bos kecil. Apa ini? Istilah baru di dunia komik? Silakan. Dan juga Guru Gong. Tidak perlu. Silakan lewat sini. Ini besar sekali. Seberapa besar sih ini? Sekitar 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi? Rumah sebesar ini, berapa orang yang tinggal di sini? Tuan Gong tinggal sendirian. Tidak takut tersesat? Bisa menemukan kamarnya sendiri? Di depan adalah ruang baca Tuan Gong. Dia menunggu di dalam. Sekelompok juri? Ini saya tidak tahu. Yang jelas hari ini yang mengundang Anda adalah Tuan Gong Ogong. Presiden Direktur. Kalian salah, saya datang untuk rapat penilaian naskah. Tuan Gong apa? Kalian pasti salah. Salah, saya. Untuk apa kamu bawa saya ke sini? Saya ada urusan, harus cepat-cepat kembali. Nona sure. Tuan Gongou sudah menunggu lama. Oh apa? Saya tidak peduli siapa dia, saya ada urusan harus pergi.
Akhirnya bertemu. Si Xiaonian. Itu. Saya kira sudah mengerti situasinya. Itu. Xiaowanzi memanggilkan saya taksi. Di lantai bawah. Kebetulan kalian juga menunggu di lantai bawah. Saya salah paham. Naik mobil kalian, maaf ya. Kalian tidak jadi menjemput orang, saya juga menunda urusan. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Saya masih ada rapat penilaian komik, tidak mengganggu. Saya benar-benar harus pergi, kalau ada jodoh kita akan bertemu lagi. Bagaimana kalau kamu ngirim mobil atau kamu sendiri yang mengantar? Antar saya ke penerbit. Tidak usah. Saya bisa jalan kaki sendiri. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Saya pura-pura apa? Apa maksudnya? Xiaonian. Dia orang yang begitu besar, kemana dia bisa pergi? Apa hubunganmu dengan Gong Yu? Aku tanya sekali lagi. Apa hubunganmu dengan Gong Yu? Sebaiknya kamu ceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Di sini, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Gong Yu yang kamu maksud itu siapa? Aku sama sekali tidak kenal dia. Apa hubunganku dengannya? Apa maksudnya? Nona sure. Tenang saja. Tuan Gongou pasti tidak akan menyakitimu. Tapi sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Jangan pergi dong. Kapan kamu kembali? Mana orangnya? Mana pintunya? Tadi mereka berdua lewat sini. Sudah keluar. Apa yang terjadi? Apa aku masuk ke dalam novel silat? Buat tempat pertapaan ahli silat? Komikus amatir tersesat di villa hutan. Tidak akan pernah melihat matahari lagi. Tidak bisa. Aku harus keluar. Buka pintu. Sesama buka pintu, atas nama bulan menghancurkanmu, buka pintu, buka pintu. Mami, mami. Buka pintu dong, paman pintu, kakak pintu. Kamu pergi kemana sih? Telepon tidak diangkat, WeChat tidak dibalas. Apa aku di kehidupan sebelumnya berhutang 200 tael perak padamu? Di kehidupan ini kamu menyiksaku seperti ini. Ya. Nona Si, Anda datang. Qianchu Ada, bosmu Ada. Bos MU sudah menunggumu seharian. Kalau Qianchu menungguku, pasti akan memberitahumu.
Bos MU baik. Bos MU baik, bos MU baik. Bos MU baik. Bos MU baik, bos MU baik. Sebagian dari pesanan ini harus dibatalkan. Kenapa? Apa produknya bermasalah? Bukan, waktu negosiasi kontrak sudah ditekankan. Masalah endorser tiba-tiba mengganti Nona Qin. Dengan Nona Si, beberapa mitra tidak bisa menerima. Bagaimana kontraknya dulu ditandatangani? Meskipun tidak tertulis di kontrak, tapi saat negosiasi kontrak, ada yang merekam. Lagi pula mereka klien lama, menurut aturan industri. Permintaan mereka cukup masuk akal. Masuk akal apanya? Hanya karena mereka klien lama, bisa seenaknya. Mengintimidasi pemimpin baru? Apa karena melihat Qianchu baru memimpin? Mau memberi pelajaran? Kalau mereka tidak mau kerjasama, ya sudah. Banyak yang ingin produk keluarga MU. Sudah, kamu selesaikan urusanmu dulu. Simon, sebagai asisten Qianchu, tugasmu adalah membantunya menangani urusan kecil ini. Termasuk klien yang merepotkan, mengerti? Baik, saya akan urus. Ada apa? Marah? Aku tidak marah, hanya tidak suka mereka memperlakukanmu seperti ini. Sudah lama bekerja sama, saat paman masih memimpin. Tidak pernah mereka pilih-pilih seperti ini. Orang-orang di sekitarmu juga. Tahu kondisi kesehatanmu tidak baik, kenapa masih mengganggumu dengan berbagai hal? Sudah, tidak apa-apa. Kamu ada waktu malam ini? Ada, kenapa? Ayo kita makan bersama, akhir-akhir ini sibuk sekali. Sampai tidak ada waktu untukmu. Aku kira akhir-akhir ini kamu selalu sibuk di malam hari. Sampai tidak berani mengajakmu. Kalau begitu ayo pergi. Ke restoran Italia favoritmu, bagaimana? Makan apa saja, terserah kamu. Oh ya, filmmu minggu depan selesai syuting kan? Ayo kita jalan-jalan. Sebentar lagi musim terbaik di Pulau Rigi. Kita ke sana ya? Kok tiba-tiba ingat Pulau Rigi? Sekarang kan ramai, kamarnya juga susah dipesan. Ini tidak usah kamu khawatirkan. Kamu ini, cukup luangkan waktumu. Lalu nikmati saja. Nona tidak boleh masuk, si Xiaonian. Xiaonian. Maaf bos MU, saya tidak bisa menghentikannya. Dia tidak ada? Kalau begitu saya pergi. Kamu teman si Xiaonian, ya? Kamu datang ke sini buat apa? Aku kasih tahu kamu. Aku sudah lama menahan si Xiaonian. Aku bisa memaafkan apa saja, tapi tolong dia jangan ganggu Qianchu lagi, oke? Kamu masih berani bilang memaafkan? Bicara nggak pakai hati nurani ya? Jelas-jelas kamu ngapain sih? Maaf. Aku segera mengeluarkannya. Kamu jangan tarik aku. Cepat pergi. Ada apa? Marah lagi? Aku bukan marah. Itu kakak perempuanku, kadang-kadang. Benar-benar nggak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sudah, semuanya akan baik-baik saja. Lepaskan aku. Apa ini? Pembunuh psikopat atau film Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau main game escape room sama aku? Apa kalian sedang main-main dengan teknologi gelap? Aku kasih tahu. Bunuh orang pakai teknologi gelap juga melanggar hukum. Nona Si. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik, bagaimana menjelaskan hubunganmu dengan Gong Yu. Tenang saja. Aku tidak akan mengancam keselamatan hidupmu. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Kamu bisa dengar aku? Tuan Gongwu, aku hanya komikus kecil yang tidak dikenal, gak punya nama maupun penggemar. Sangat miskin, di tengah kerumunan, gak bakal ketemu orang seperti aku. Kamu salah orang, Gonggong. Gong Yu. Pertama kali dengar nama yang aneh seperti ini. Nona Si. Kami gak asal-asalan memanggilmu ke sini. Aku sarankan kamu tenangkan diri, atur pikiranmu. Terutama 2 bulan lalu. Pengalamanmu selama itu, aku butuh kamu. Ceritakan semuanya padaku. 2 bulan lalu. Bukan. Aku mana bisa ingat, 100 tahun juga nggak bakal ingat. Semoga video ini bisa membantumu mengingat.
video. 20 Maret, sekitar pukul 21.30 malam. Terjadi kecelakaan di suatu ruas jalan di Jiangko Road, Sujiang. Kendaraan lalu lintas terjadi di suatu persimpangan. Sebuah SUV hitam, karena jalan licin saat hujan, remnya gagal. Terlempar dari pembatas jalan, terguling ke bawah bukit. Pengemudi meninggal setelah gagal diselamatkan, dikabarkan. Gong Yu, sejak sebelumnya pihak berwenang setempat, telah turun tangan menyelidiki dan menangani pasca kejadian, penyebab terkait kecelakaan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan. Apa hubungannya dengan aku? Aku bahkan tidak kenal. Orang di video ini, aku. Tidak kenal Gong ini. Apalagi dengan kecelakaan, sama sekali tidak ada hubungannya. Nona Si, membela diri tanpa alasan itu tidak ada gunanya. Gong Yu adalah kakakku. Kecelakaan ini memiliki banyak kejanggalan. Aku harap kamu bisa perlahan ceritakan padaku. Maaf ya, maaf. Aku tidak tahu ini kakakmu. Asalkan kamu bisa menunjukkan bukti bahwa kamu tidak ada di tempat saat itu. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku. 20 Maret, ayah ibu. Kenapa mengunciku di kamar? Qianchu melepas perban matanya, aku harus menemaninya. Buka pintu. Dengar tidak? Ayah, buka pintu. Ayah. Buka pintu. Qianchu, aku adalah prajurit cantikmu. Namaku Shirdi. Kenapa kamu seperti ini? Yang menemani di samping tempat tidur itu aku. Kamu tahu Qianchu baru saja sembuh dari operasi. Ingatannya tidak jelas, kamu bohong padanya bahwa orang itu adalah kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu hanya ingin alasan kan? Baik, aku beritahu. Aku juga suka Qianchu. Perasaanku padanya tidak kalah dari kamu, memang kamu yang lebih dulu. Muncul di depannya, tapi urusan perasaan. Bukan soal siapa yang lebih dulu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Qianchu, aku juga bisa. Aku bisa melakukan lebih banyak darimu. Bagaimana kamu bisa tega seperti ini? Ibu sejak kecil lebih memperhatikanmu, bilang kamu lahir tanpa ibu. Harus lebih perhatian. Pernahkah memikirkan aku? Aku yang anak kandungnya. Soal MU Qianchu, itu nasib sialmu sendiri. Kamu berhutang banyak padaku, bayar dengan MU Qianchu. Nona Si, Aku ingat. Tanggal 20 Maret itu. Aku dikunci di rumah. Tidak pergi kemana-mana. buktinya? Kamu kok keras kepala sekali? Sudah kubilang. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan paksa aku lagi, aku masih ada urusan penting. Kamu terlalu fokus padaku. Apa artinya ini? Tapi hal ini harus kuselidiki sampai tuntas. Apa dosa yang telah kulakukan ini? Tidak hanya ketinggalan sidang pertama, ketemu kamu lagi. Si jahat besar ini. Tunggu saja, tapi Xiao Wanzi sekarang pasti sangat khawatir ya. Dan Qianchu, ada ide apa? Bro. Sepertinya tidak akan ada kesempatan lagi untuk foto seperti ini bersamamu. Bagaimana sistem tes keamanan ponsel baru? Lumayan. Lumayan itu apa maksudnya? 100% tanpa celah atau 80%? Sama-sama disebut lumayan, aku butuh angka yang pasti. Dalam kondisi Xiao Wu sekarang, kuharap kamu bisa menjadi pesisiku. Aku juga under pressure banget. Harus urus manajemen, urus produk juga. Hal besar kecil semuanya aku yang pusingin. Masih bisa berjalan normal, tapi di dalam. Sudah pada panik semua. Kamu juga lihat kan, banyak proyek yang sedang berjalan. Terpaksa dihentikan. Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku paham, masa paling sulit. Tapi bagaimanapun, standar produk kita sama. Entah kakakku ada atau tidak.
Standar ini tidak boleh dikendurkan. Nanti tersingkir dari pasar. Tentu. Xiao, kamu, aku, kakakmu. Kita bertiga sudah merintis bertahun-tahun. Prinsip-prinsip ini tentu saja kupahami. Sedang dalam momen kritis. Jadi aku berpikir, untuk standar produk apakah bisa dikurangi sedikit? Sama sekali tidak boleh. Ini jaminan untuk produk, kalau ini saja tidak bisa dijaga. Baik. Aku akan bicara dengan semua orang. Tahan sebentar lagi. Semua akan membaik. Aku pergi dulu, ada apa-apa telepon aku ya. Jaga kesehatan. Lihat, mau makan apa? Kalau tidak, masih seperti biasa. Baiklah. Enak tidak? Lumayan enak. Si Xiaonian mana? Bagaimana keadaannya sekarang? Mau bicara yang berguna? Nona Si terus berputar-putar di kamar. Tidak bisa keluar. Sebenarnya dia cukup kasihan, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dibawa ke sini. Ajak dia turun untuk makan dulu. Ada apa? Bicaranya nanti setelah makan. Kalau begitu aku buru-buru lihat sebentar. Si Xiaonian. Bos kecil. Xiaodi. Sebenarnya hari ini, aku ingin bicara denganmu. Apa? Ikut aku. Gila ya? Mata-matai aku. Aku harus keluar. Ya ampun. Gimana ini bos kecil? Ya cari dialah. Dia cewek, malah lari ke gunung malam-malam. Kalau terjadi apa-apa gimana? Cepat cari orang. Chen Chu, kenapa bawa aku ke sini? Xiaodi. Aku ingin kamu ingat momen ini selamanya.
Xiaodi, kamu masih ingat dulu Pernah menemaniku. menyaksikan setiap salju pertama? Waktu itu aku tidak bisa melihat. Kamu bilang akan menjadi mataku, membantuku merasakan 4 musim. Kamu masih ingat janjiku padamu waktu itu? Qianchu, sudah lama sekali. Kamu masih ingat? Apa yang kubilang waktu itu? Qianchu lihat. Setiap kepingan salju punya 6 sudut. Katanya, bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda. Tapi mataku tidak bisa melihat. Tidak apa-apa Qianchu, aku bisa menjadi matamu seumur hidup. Aku bisa membantumu merasakan 4 musim. Atau matahari terbenam atau galaksi di langit, aku akan membantumu. Dan memberitahu Anda apa itu. Sailor Moon dan janjikan Qianchu. MU Qianchu juga menjanjikan Sailor Moon. Saat aku dewasa, aku akan berada di salju yang paling indah. Untuk melamarmu. Ini adalah janji yang kuberikan padamu. Aku akan. Lupakan saja. Tidak ingat dan tidak apa-apa. Xiaodi, aku tidak tahu apakah saat ini akan sedikit mendadak. Tapi aku sudah lama menantikan momen ini. Tuhan peduli padaku. Bisa menjadi gadis sepersemu. Kirim ke saya. Xiaodi, maukah kau menikah denganku? Qianchu, aku menunggu saat ini. Sudah lama menunggu. Orang mesum apa yang akan tinggal di hutan tua yang dalam? Untungnya, saya pintar dan aneh. Qianchu. Maukah kau menikah denganku? Bersedia. Kau bilang kau akan melamarku di salju. Aku akan menemanimu melihat matahari terbit. Semua pemandangan yang kita lihat saat kecil. Mari kita lihat lagi. Qianchu. Sister dengan cepat mengatur reporter untuk mengambil foto saya di pintu. Kita mungkin mencoba untuk membuatnya.
dan lebih baik untuk menembak cincin. Oke, aku akan segera melakukannya. Bos kecil. Aku di hutan di belakang villa kita. Aku melihat si Xiaonian. Dia melarikan diri. Maksudmu dia berlari ke hutan di belakang rumahku? Jah. Jika Anda menemukannya, hubungi tim medis dan datang untuk menyelamatkan. Aku harus membangunkannya. Pergi. Nona Si. Xiaodi datang untuk makan. Cepat-cepat. Datang kemari. Duduk. Membuat begitu banyak ikan dan daging besar, saya baru-baru ini menurunkan berat badan. Bagaimana cara makannya? Bukankah kamu dan Xiaonian jarang pulang? Jadi, Bukan ini. Lamaranmu kali ini terlalu mendadak. Aku dan ibumu sama sekali tidak siap. tidak juga mendadak, aku akhir-akhir ini. Hubungan dengan Qianchu sangat baik. Dan semakin cepat memanas, dia melamarku, sudah bisa ditebak. Tapi Xiaonian dia. Kalian sengaja ya, aku pulang larut malam untuk memberi kabar baik. Kalian sengaja bicara yang menyakitkan hatiku, sudah-sudah, kita tidak usah bicara lagi. Makan, Xiaodi kamu tahu tidak? Iga ini dibeli ayahmu pagi-pagi di pasar. Aku memasaknya lama sekali, lalu dibuat, tidak dimakan. Aku pulang hanya untuk memberitahu kalian tentang rencana pertunangan. Saat pertunangan, kalian harus bawa si Xiaonian ikut. Kamu tunangan masih mau ajak Xiaonian? Aku juga tidak ingin melihatnya di saat bahagia. Tapi sekarang semua orang tahu aku punya kakak. Kalau dia tidak ikut, media pasti akan menulis sembarangan lagi. Tapi kalau Xiaonian pergi dia. Nanti kalian jaga dia baik-baik, jangan sampai dia bicara sembarangan. Muncul sebentar lalu cepat pergi. Aku pergi. Dan ibu, masa lalu tidak usah dibicarakan lagi. Sekarang setidaknya ibu harus adil. Hello Qianchu. Xiaodi. Kamu lihat, aku memasak sepanjang sore. Dia tidak mencicipi sedikit pun. Sia-sia saya. Dokter. Tidak ada masalah besar, hanya sedikit dehidrasi. Anggota badan ada beberapa memar, kepala juga sudah diperiksa. Istirahat 2 hari akan sembuh. Terima kasih. Nona Si, kamu pikir bisa lari begitu saja? Kamu meremehkanku, Gongo. Mimpi buruk ini kapan akan berakhir? Kapan sih si Raja Iblis ini akan menghilang? Nona Si, aku sekarang adalah penyelamatmu, kamu memperlakukanku seperti ini? Penyelamat. Aku minta kamu cari aku. Aku minta tolong. Kamu mengunciku di kamar itu. Aku tidak bisa kabur. Aku tahu kamu orang baik atau jahat. Kalau aku tidak kabur, kamu berniat jahat padaku. Bagaimana? Berniat jahat? Tolong lihat di cermin, lihat penampilanmu sekarang. Selera saya terhadap wanita. Kalau kamu tidak ada urusan lagi, bersih-bersihlah. Saya masih ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi denganmu.
Ini sudah hari kedua. Selesai, rapat review saya benar-benar berakhir. Komik saya juga tidak bisa diterbitkan. Ini salahmu, kenapa kamu harus kemarin? Di momen penting seperti itu, mengganggu saya. Harus tanya tentang Gonggong Yu. Kerugian saya, kamu tidak bisa mengganti. Ditambah lagi biaya kerugian mental, tunggu saya pulang. Akan saya hitung semua denganmu. Hitung semua bagus, sekarang saya akan hitung satu persatu, tim medis profesional yang saya undang. Bayaran 1 hari. Bayaran? Sekeras itu. Kasih ya kasih. Tapi saya harus cicil. Tidak ada uang tunai. 2 tahun 24 bulan, tanpa bunga, boleh? Saya belum selesai, harga normal kamu tahu. Tapi kemarin malam, double. Dari mana saya cari uang sebanyak itu? Sudah tidak ada pekerjaan. Lagi pula kenapa cari saya? Saya di hutan. Tidur semalam enak, kamu yang datang sendiri. Yang harus saya katakan sudah jelas, yang tidak. Saya juga tidak tahu apa-apa. Nona Si. Sebenarnya dari awal, saya tidak bermaksud apa-apa. Asalkan kamu jujur, tanggal 20 Maret itu. Dari pagi sampai malam, kamu ngapain? Ketemu siapa? Kamu bisa pergi kapan saja. 20 Maret. Saya di rumah sendiri. Di kamar seharian. Tidak kemana-mana. Kesabaran saya ada batasnya. Jangan main-main dengan saya. Lihat, saya tidak bilang kamu curiga. Saya bilang kamu masih curiga. Pertanyaan ini sudah kamu tanya, cuma sehari. Di hutan semalaman, saya tetap tidak tahu. Kalau begitu begini saja. Kamu panggil lagi tim medismu. Bilang saya baik-baik saja, lihat saya sehat. Masih lincah. Mi Sheng. Antar tamu. Bebaskan saya. Tidak mungkin cepat begitu, lepaskan saya. Apa saya sedang bermimpi? Tidak apa-apa. Asal bukan mimpi. Dia bilang, dia benar-benar menyuruhku mengantarmu pulang. Jangan-jangan diantar ke tempat lain. Enggak, bos kecil sudah bilang suruh aku antar kamu pulang. Aku sendiri saja. Terlalu buru-buru malah tidak dapat hasil. Rendah hati. Qianchu. Jangan-jangan MU Qianchu dari grup MU? Permintaan pihak kira-kira seperti itu. Pagi bos MU. Kalau begitu, menurutmu bagaimana aku harus membalas mereka? Aku tahu kali ini karena kesalahanku. Proyek jadi tertunda. Tapi aku sudah bekerja di grup MU bertahun-tahun. Kuharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Memecatmu adalah keputusan perusahaan, bukan pribadiku. Kamu juga tahu, di bawahku setiap departemen. Satu posisi satu orang, aku tidak mempekerjakan pengangguran. Hadapi kenyataan saja. Lebih baik cepat selesaikan gaji bulan ini. Coba cari kerja di internet, lebih baik daripada di sini. Merenja Krenja. Bukan bos MU.
Aku tidak akan mengulangi perkataanku. Bosmu, Bos Lu Belong, ingin janji ketemu denganmu tentang kasus akuisisi kemarin. Masih ada beberapa detail yang perlu dipastikan. Oke, tahu. Halo Bosmu. Kakak. Nona Si datang lagi ke gedung MU. Lagi tidak sibuk syuting? Kak, Xiaodi datang dari lokasi syuting. Adegannya banyak akhir-akhir ini, cari waktu luang. Kalau tidak, kita berdua sibuk. Lama tidak ketemu. Nona Si seorang artis, urusan artis. Aku tidak menilai, tapi kau berbeda. Kau baru saja mengambil alih perusahaan. Banyak yang memperhatikan, kamu harus lebih fokus pada pekerjaan. Oh kakak. Xiaodi juga kerja keras. Dan dia sering bilang, suruh aku banyak belajar darimu, katanya. Pengalaman kerjamu jauh lebih banyak dariku. Grup MU bisa sampai seperti sekarang, berkat perjuanganmu. Tidak terpisahkan. Oja? Ternyata Nona Si sangat paham dengan situasi keluarga MU. Memang Anda disebut teman masa kecil Qianchu, yang tumbuh besar bersama. Banyak juga yang kudengar dari Qianchu. Bosmu, waktunya meeting. Aku harus lembur malam ini, kalian bersenang-senang saja. Kamu pulang cepat ya, jangan lupa makan. Akhirnya keluar juga. Kami memang sangat tidak sopan mengundang Anda tiba-tiba seperti ini. Kesalahpahaman ini hampir membuat Anda berada dalam situasi berbahaya. Selain melewatkan rapat awal yang sayang sekali, selebihnya tidak apa-apa. Dan Gongyu kalian itu terlalu kasar. Kakaknya Gongyu kan? Apakah sifatnya juga sama seperti dia? Jangan bilang begitu, Nona Si. Bos besar kami sangat baik kepada kami para bawahan. Sangat perhatian. Hubungan mereka berdua sangat erat setelah bos besar mengalami musibah. Bos kecil ini tidak bisa move on. Bayangkan, paginya masih baik-baik saja pergi. Besoknya sudah terpisah oleh maut. Ini sangat memukul bos kecil. Ditambah dia memang orang yang agak emosional. Jadi dia melakukan beberapa tindakan ekstrim. Tidak apa-apa. Yang masih belum ku mengerti adalah kenapa Gongyu selalu mengira aku punya hubungan dengan kakaknya? Aku bahkan tidak kenal dia. Begini, kami pasti punya beberapa bukti. Tapi tidak bisa memberitahukan Anda. Bukti? Bukti apa? Anda jangan terlalu mendalami, ini demi kebaikan Anda. Sebenarnya bos kecil ini, meskipun terlihat sangat keras kepala, tapi hatinya baik. Lihat saja tadi malam Anda pergi ke hutan, dia langsung menyusul. Khawatir terjadi apa-apa pada Anda. Benarkah? Tidak apa-apa, memang tidak terjadi apa-apa. Ini hanya kesalahpahaman, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kakak. Aku tidak percaya. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Halo. Shawanzi, Shishanian. Kamu pergi kemana saja? Si Xiaonian, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Beberapa hari ini kamu pergi kemana saja? Shishanian. Telepon tidak diangkat, rumah kosong, kamu tahu tidak? Aku mencari kamu kemana-mana, benar-benar membuatku khawatir. Aku yang salah, Wanzi. Aku salah.
Itu, bagaimana dengan komikku? Apakah pemimpin redaksi sangat marah? Pemimpin redaksi sangat marah. Penerbitannya mungkin tidak akan terjadi. Lalu bagaimana? Cepat bantu aku cari solusi. Sekarang hanya bisa membuat alasan yang tepat untuk meminta maaf dan mengemis padanya. Kamu tahu tidak, untuk menipunya. Aku bahkan mengarang cerita bahwa kamu diculik orang jahat. Jujur saja, kamu pergi kemana? Aku Xiaonian, kenapa kamu terluka di sini? tidak apa-apa, Wanzi. Tapi kali ini kamu benar, orang yang aku temui ini benar-benar mirip orang jahat. Orang jahat? Setelah keluar, aku naik mobil. Aku kira itu kamu yang memesan taksi untukku. Aku langsung naik tanpa berpikir. Tapi hasilnya, aku dibawa ke villa besar di tengah hutan, sangat besar. Si Xiaonian, bukan maksudku. Kapan kamu bisa belajar lebih pintar? Itu bukan intinya. Lalu, Aku dipanggil oleh seseorang bernama Gongo. Dia terus bertanya, aku juga tidak tahu. Dia terus bertanya, aku sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dan lagi, dia siapa? Siapa yang percaya? Sekarang presiden direktur persyaratannya serendah itu? Cepat bantu aku pikirkan masalah komikku itu. kamu bilang Gong dari Huanggong, Oh dari Eropa. Namanya Gong Oh, ya? Sepertinya ya. Kamu kenal dia? Siapa yang tidak kenal Gong Oh? Tingginya 183 cm. Berat 65 kg, punya 8 otot perut. Usia baru 28 tahun, grup internasional. Kamu tahu terlalu detail. Pokoknya cukup tinggi. Xiaonian, sebenarnya menurutku, kalau kamu tidak ingin memberitahuku kemana kamu pergi, kamu tidak perlu bilang. Siapa yang tidak punya rahasia kecil? Benar-benar. Aku berkata jujur. Hello, Chen Chu? Xiaodi, kita bertunangan di Pulau Riji, boleh tidak? Ternyata kamu ingin membawaku berlibur ke Pulau Riji untuk memberiku kejutan pertunangan. Bagaimana? Bertunangan di sana, ya? Boleh saja, tapi Pulau Riji sangat populer. Sekarang mengadakan upacara, pemesanannya mungkin tidak akan tepat waktu. Aku sudah bicara dengan bagian pemesanan mereka. Menceritakan kisah kita, dia sangat terharu. Sudah setuju untuk memberikan hari itu kepada kita. Untuk acara pertunangan. Begitu ya, bagus sekali. Ada apa? Kok terdengar seperti tidak senang? Tidak, Pulau Riji adalah tempat favoritku. Hanya saja aku tidak menyangka kamu masih ingat. Bagaimana mungkin aku lupa? Aku pernah berjanji akan membawamu melihat matahari terbit paling indah. Aku ingat waktu itu kamu bilang padaku. Qianchu, aku sangat senang. Terima kasih ya. Aku mau pergi audisi, kalau ada apa-apa. Bicarakan nanti saja setelah selesai. Oke, begitu dulu ya. Semoga audisimu sukses. Pulau Riji, semuanya tempat favoritnya. Progres berbagai proyek minggu ini kira-kira seperti ini. Aku juga sudah mengatur tenaga kerja dari berbagai departemen. Sesuai instruksi Anda. Anda lihat, apakah ada masukan dari pihak Anda? Aku siap melakukan penyesuaian kapan saja. Bagus, bagus. Penengahannya tepat. Beberapa tahun ini, Memang sudah terlatih dengan baik. Ini juga berkat bimbingan Anda. bimbinganku yang baik. Kalau begitu hari ini, ayah akan mengajarimu minum teh. Siap. Pelen. Ayo duduk. Ada satu hal, aku ingin mendengar pendapat Anda. Ini tentang pertunangan Qianchu. Bukankah Anda selalu punya prasangka terhadap CD? Dan Anda biasanya tidak suka membawa artis kecil masuk keluarga. Keluarga kaya. Kenapa sampai Qianchu Anda membuat pengecualian? Terima kasih Xiao Sui. Adikmu sejak kecil sudah sering sakit-sakitan, matanya juga tidak baik. Jadi aku selalu berpikir, asalkan matanya bisa sembuh, asalkan kesehatannya membaik. Asalkan dia bisa hidup bahagia setiap hari. Siapa yang ingin dia nikahi, apa yang ingin dia lakukan, biarkan saja sesuai keinginannya. Tapi aku dengar, CD ini cukup. Pandai bermain strategi.
Kamu bilang kalau gadis ini tidak pandai bermain strategi. Bagaimana mungkin dia bisa membuat adikmu menikahinya? Gadis itu wajar saja kalau bermain strategi dalam hal cinta. Xiao Shui. Tenang saja, selama ayah masih ada, dia tidak bisa berbuat macam-macam. Beri dia sedikit imbalan yang pantas. Biarkan dia dengan tenang merawat adikmu. Asalkan adikmu bisa bahagia. Bukankah keluarga kita semua akan bahagia? Oak, stop. Pai sedelenjakan. Ganti adegan, cepat bersihkan area. Semua cepat sedikit. Kamu belikan aku kopi, oke? Kalian lihat tadi? Sidi sekarang. Mulai sok, tadi malah membentakku. Iya, dulu di lokasi syuting dia tidak berani bersuara keras. Sekarang berani menyuruh orang lain, lihat. Ini karena kabar pertunangannya dengan anak orang kaya. Begitu kabar pertunangan dengan anak orang kaya keluar, langsung berubah. Artis wanita, bahkan jika pacaran dengan anak orang kaya, belum tentu bisa menikah. Kalau sudah menikah, belum tentu bisa langgeng. Ini boleh, oke. Paling-paling cuma jadi pajangan atau penampilan saja. Ada yang bilang, kedua kakak beradik ini tidak akur, benar? Kakaknya bukan anak kandung ibunya, mereka beda ibu. Sidi sering mengganggunya, terdengar seperti benar. Kurasa, kamu cuma iri dia bisa dekat dengan anak orang kaya. Tapi aku dengar, mereka tumbuh besar bersama sejak kecil. Mungkin memang serius untuk jangka panjang. Capture D, Kapam Buddha touch up? Panggil aku kapan saja. Aku kaget, kamu tidak tahu. Halo, Bu, telepon si Xiaonian. Kamu berhasil hubungi tidak? Telepon Xiaonian tidak bisa dihubungi. Xiao Di, jangan panik. Nanti malam aku coba lagi. Aku tidak peduli, malam ini aku harus bertemu Qianchu. Tidak ada waktu lagi, dalam waktu singkat ini aku harus bertemu dia. Kalau kamu tidak menghubunginya, aku akan menghubunginya sendiri. Pulang aku harus melihat dia. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Xiao Di? Ada apa? Aneh anak ini, dia bilang hari ini. Harus bertemu Xiaonian, tidak tahu. Apa yang dia pikirkan? Ini juga salah kita, dari kecil terlalu memanjakannya. Makanya dia jadi seperti sekarang. Kamu lihat, dia menyusahkan kita berdua saja tidak apa. Tapi masalah Xiaonian dan Qianchu, kita sudah bersalah pada Xiaonian. Kalau dia menyusahkan Xiaonian lagi, kita tidak enak hati. Sebagai ibu, aku tidak bisa membiarkan kedua kakak beradik ini tidak bertemu selamanya. Memikirkan ini, hatiku sedih. Sudah, kamu tenang saja. Anak-anak kita, semua anak baik, pasti tidak ada masalah lain. Begini saja, nanti aku akan telepon Xiaonian. Mungkin kedua anak ini bisa ngobrol baik-baik. Halo ayah. Xiaonian, kamu di mana? Ibumu bilang dia telepon tapi nggak ketemu. Dia khawatir banget. Aku nggak pulang karena sibuk. Ada urusan. Ibumu kangen, pulang sekarang yuk. Tadi ibumu sesak nafas. Asma ibu kambuh lagi. Oke, aku pulang sekarang. Baik, kami tunggu di rumah. Xiaonian, siapa tadi? Ayahku bilang aku lama nggak pulang. Asma ibu kambuh, suruh cepat pulang. Katanya mau bicara langsung. Xiaonian, kalau nanti tahu sesuatu, tetap tenang, jangan gegabah. Bicarakan denganku, aku selalu. Pendukung terbaikmu. Ayah ibu nggak akan menyusahkanku. Apalagi sih? Nanti aku lihat sendiri. Nanti aku minta maaf sama pemimpin redaksi.
Halo Ibu. Xiaonian, makanan sudah siap. Kapan sampai? Aku di bawah, naik sekarang. Baik, Ibu tunggu ya. Ayah, Bu, Xiaonian sudah pulang. Xiaonian pulang, syukurlah. Ibu buatkan pangsit. Ibu jangan repot, katanya asma kambuh. Aku sengaja pulang jenguk Ibu. Asmaku sudah membaik, cuma kangen kamu. Ini isian khusus buat kamu. Kesukaanmu kucai telur, Ibu masakin. Ibu jangan repot, aku juga nggak lapar. Aku lega lihat Ibu baik, aku pulang ya. Dasar anak ini, repot apaan sih? Sudah di rumah kok nggak makan? Jumashi Xiaoyan, anak kesayangan kalian. Makanan ini khusus untuk dia ya. Xiaoyan, duduk dong. Ibu masakin sekarang, duduk ya. Aku tambah air dulu di dapur. Kamu ngapain masuk? Pantas orang tua sayang kamu, kamulah. Anak yang perhatian, tidak seperti aku. Apapun yang kita lakukan, mereka tidak peduli. Orang tua memperlakukan kita sama. Mereka juga peduli padamu. Tak perlu bilang padaku. Aku tidak peduli. Ibu tidak memberitahumu, kan? Aku yang menyuruhmu pulang hari ini. Aku tahu kamu masih berharap pada Qianchu. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan bermimpi. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak percaya. Qianchu akan terus salah paham. Lalu apa yang kamu mau? Kamu pikir kamu masih bisa menipu Qianchu untuk kembali? Yang menipu itu kamu, bukan? Xiaodi, hidup harus punya hati nurani. Kamu tidak takut suatu hari nanti kebohonganmu terbongkar? Qianchu paling benci dibohongi. Kamu tidak takut menyakiti perasaannya? Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Sekarang pacar Qianchu adalah aku. Hanya aku satu-satunya. Kamu siapa? Di hatinya, kamu bukan apa-apa. Dua saudari itu bertengkar, kapan mereka pernah dengar nasihatku? Kamu yang lebih cocok pergi. Setidaknya, mereka akan sedikit mendengarkanmu. Xiaodi, sejak kecil aku selalu membelamu. Karena kamu adikku. Tapi dalam hal Qianchu, aku tidak akan mengalah. Aku akan membuatnya tahu, sejak kecil, yang selalu bersamanya adalah aku, bukan kamu. Baik, sekarang pergilah bilang padanya. Coba katakan padanya. Lihat apakah dia percaya padamu. Jangan keterlaluan. Kamu bintang besar. Aku hanya komikus biasa. Tapi aku punya kenangan bersamanya. Berani jamin, kamu ingat setiap detil bersamanya? Bagaimana kalau kau tidak ingat? Qianchu tetap melamarku. Lamaran? Lamaran apa? Dia memintaku menikah dengannya. Aku tidak percaya. Apapun yang kamu katakan sekarang. Aku tidak percaya sedikit pun. Lihat baik-baik. Ini Qianchu yang berlutut melamarku. Dan memakaikannya sendiri padaku. Kalau tidak percaya, coba cari di internet. Masa begitu banyak orang ikut membohongimu? Tidak mungkin. Komik yang kuberi padanya. Dia tidak akan melakukan ini. Dia sudah melakukannya. Tahukah kamu di mana kami bertunangan? Pulau Riji. Pemandangannya indah, kata Qianchu. Ini untuk memenuhi keinginanku. Pulau Riji, itu tempat yang kami janjikan. Untuk melihat matahari terbit bersama. Sudahlah, kalian berdua jarang bertemu, jadi jangan bertengkar lagi, oke? Bicaralah baik-baik.
Aku beritahu kamu, Si Xiaonian, pertunanganku dengan Qianchu, kamu harus datang. Kamu tidak mau pun harus datang. Dan juga, kamu terhadap Qianchu. Jangan ada pikiran lagi, dia milikku. Dia selamanya hanya akan menjadi milikku. Xiaonian, Xiaodi memang sangat manja. Jangan kamu ambil hati, ya? Media itu suka menulis sembarangan. Xiaodi juga membohongiku. Bagaimana mungkin Qianchu bertunangan dengan Xiaodi? Pasti semuanya bohong. Huang, cepat. Ayo, kamu ngapain sih? Makan terus, ayo pergi. Aku agak mabuk. Qianchu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Xiaodi yang memberitahumu? Katakan. Bos kecil, aku sudah mengikutinya. Setelah Nona Si pulang, pertama bertemu dengan editornya, San Jiping, lalu kembali ke komunitas Binhu. Ada petunjuk berharga? Aku sudah menemukan Mu Qianchu yang disebut Nona Si. Tadi malam baru saja melamar aktris CD. Dan berhasil. CD ini adalah adik tiri Nona Si. Konon CD selalu menemani Mu Qianchu saat dia buta. Jadi lama-lama mereka jatuh cinta. CD dan Mu Qianchu. Menarik sekali. Si Xiaonian sekarang di mana? Setelah Nona Si keluar dari komunitas Binhu, perasaannya tidak stabil, sekarang di barat kota, di restoran Jepang di Food Street. Dia santai sekali. Halo, mau pesan apa, 2 orang? 1 porsi kulit ayam panggang. Aku belum pernah lihat cewek suka kulit ayam panggang. Kulit ayam panggang kenapa?
Enak kok. Aku bisa. Kenapa kita tidak duduk berhadapan? Aku rasa di sini cukup nyaman. Cepat makan, nanti pulang terlambat pasti ketahuan tante. Lain kali aku tidak bisa mengajakmu jalan-jalan lagi. Aku tidak mau kembali ke rumah sakit, berbaring terus sampai aku merasa seperti tumbuh jamur. Kalau kamu tidak makan, semuanya akan aku habiskan. Aku makan saja. Kalian berdua, kakak beradik, seleranya memang mirip. Dulu Xiaodi juga paling suka makan kulit ayam bakar. Hanya saja setelah dia menjadi aktris, dia tidak berani makan lagi. Kami akan bertunangan. Apakah Xiaodi sudah memberitahumu? Aku tahu. Sebenarnya Xiaodi itu. Dia keras di luar tapi lembut di dalam, meskipun terlihat tidak memaafkan. Tapi dia juga diam-diam sedih. Aku tahu ada ketidaknyamanan di antara kalian berdua. Jadi sebelum menikah, aku ingin menyelesaikan semua masalah yang bisa mengganggunya. Bisakah kamu jujur memberitahuku, kenapa? Tidak ada ketidaknyamanan di antara kami berdua. Hanya saja, kami berdua suka bertengkar seperti kakak adik biasa. Baik, terima kasih. Kami akan bertunangan. Apakah Xiaodi sudah memberitahumu? Masalah di antara kalian berdua. Aku sudah sedikit mendengarnya. Kamu iri dengan hubunganku dengannya. Terutama padaku. Kamu punya perasaan. Ini juga bisa aku mengerti. Apakah Shidi sangat penting? Kamu juga tahu kejadian selama ini. Meskipun dia pergi berobat ke luar negeri dan tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tapi Xiaodi selalu menjadi kekuatan yang membuatku bertahan. Dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi jika memang karena aku hanya bisa minta maaf. Kamu adalah kakaknya. Kami juga sangat ingin mendapatkan doamu. Aku tidak bisa mendoakanmu. Aku akan keluar sebentar. Katanya pulang dan berpikir baik-baik. Kamu malah santai saja, SST. Tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kenapa? Ayo pergi. Tidak boleh masuk. Ternyata Xiaodi terlalu banyak berpikir. Lepaskan. Apa hubunganmu dengan MU Qianchu? Urusanmu apa? Jadi memang kamu gagal mendekati MU Qianchu. Lalu mulai beralih target, menggoda Gong Yu, ya?
Omong kosong apa ini? Aku sama sekali tidak menggoda Gong Yu. Lalu untuk apa kamu menggoda Mu Qianchu? Uang, hak waris. Sudah kukatakan. Aku sama sekali tidak menggoda Qianchu. Tolong jangan menuduhku seenaknya, oke? Kalau kamu tidak mau bicara, berarti kamu mengiyakan. Jangan bawa pikiran kotormu ke dalam perasaanku. Lalu kenapa kamu terus mendekati pria yang adalah pacar adikmu? Apa ini? Ini menjijikan. Kamu. Entah kamu punya cacat moral. Atau menggunakan perasaan sebagai alat tukar. Apa di matamu? Perasaan bisa digunakan untuk tukar-menukar? Tolong jangan asal menuduh tanpa tahu kebenarannya. Bisa tidak? Dan jangan bawa nilai-nilai anehmu ke dalam hubunganku dengan Qianchu. Hubunganku dengan Qianchu. Aku tidak tertarik dengan hubungan kalian, aku hanya ingin tahu. Tujuanmu mendekati Gong Yu, ingin menukar apa? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Ini sama sekali tidak ada. Kebenaran apa yang bisa kuberikan? Aku bahkan tidak kenal Gong Yu yang kamu sebut. Apa yang kamu hindari? Apa yang kuhindari? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku juga tidak bisa memberimu. Apapun yang kukatakan sekarang, kamu sudah punya jawaban sendiri, kan? Aku tidak mungkin salah. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu begitu yakin. Ngotot kalau aku dan Gong Yu punya hubungan? Bisheng juga bilang ada bukti. Bukti apa? Aku bahkan tidak tahu. Misheng dengar tidak? Masih berakting? Ayo teruskan ceritamu, aku dengar. Lakukan apa yang kamu mau. Percaya begitu saja pada cerita yang kamu karang sendiri. Untuk apa lagi kamu bertanya padaku? Masih ada tukar-menukar apa lagi? Kamu pikir Gong Yu itu sehebat apa? Sampai-sampai aku harus melakukan pertukaran setara? Coba sebut lagi nama kakakku. Ulangi lagi. Ada apa? Misheng. Ayo pergi. Pergi ke rumahnya lihat. Berdasarkan apa kita harus pergi? Nona Si, tolong kerjasama. Kalau memang tidak ada masalah, kami juga tidak akan menyulitkanmu. Mau apa kamu ke rumahku? Cari saja semaumu. Lihat apa yang bisa kamu temukan. Misheng, ambilkan album foto dan buku hariannya. Serta halaman pribadinya, jangan ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bos kecil, ini tidak baik kan? Bagaimanapun juga, dia juga seorang perempuan. Biarkan saja mereka mencari. Aku ingin tahu apa yang bisa mereka temukan. Aku sangat lapar. Aku ingin makan. Masih berdiri buat apa? Cepat pergi. Sedang apa? Pesan makanan online. Aku peringatkan, kesabaranku ada batasnya. Ini peringatan terakhir untukmu. Kamu tidak bosan mendengarnya, tapi aku sudah bosan mengatakannya, sampai bibirku pecah-pecah. Aku tidak kenal Gong Yu. Aku juga tidak bisa membuktikan diriku sendiri. Silakan cari dengan santai. Kalau kamu senang, hancurkan saja rumahku ini. Aku tidak peduli. Setelah menghancurkannya, sekalian saja urus aku juga. Kebetulan aku juga tidak mampu membayar uang ganti rugimu. Tenang saja, tidak akan ada yang mencariku, juga tidak akan ada tuntutan hukum. Silakan lakukan semaumu. Bangun. Mau apa? Aku masak. Seharian ini perutku sudah kelaparan. Setelah aku punya tenaga, baru kamu bisa menghajariku. Nona Si benar-benar keras kepala, berani melawan bos kecil. Keren banget. Hello. Apa? Kamu yakin? Oke, aku mengerti. Bos kecil.
Benar tidak? Meskipun tanggal 20 Maret, si Xiaoyan ada di mana? Memang tidak ada bukti yang bisa membuktikannya. Tapi pada tanggal 21 Maret, dia pernah sendirian. Muncul di sekitar rumah MU. Kami juga melidiki jaringan hubungannya dalam beberapa tahun terakhir. Dan rute perjalanannya, termasuk perjalanan luar negeri, bekerja, dan semua tempat lainnya. Sama sekali tidak ada bagian yang tumpang tindih dengan Tuan Gong Yu. Sama sekali tidak ada. Dia benar-benar tidak mengenal Gong Yu. Hampir tidak mungkin kenal. Kamu selidiki MU Qianchu itu. Tidak hanya dirinya sendiri, semua perusahaan di bawah grup MU. Termasuk tunangannya, selidiki sampai tuntas. Baik. Kalau Nona Si, Pasti ada masalah di sini. Kamu selidiki dulu sampai jelas. Perempuan ini. Tidak sesederhana itu, pergilah. baik, aku segera pergi. Tidak berguna, cuma bisa menangis kalau dibully. Bodoh sekali. Makanan juga mau direbut dariku? Aku lapar. Makan yuk. Ini nasi sisa kemarin. Nenek bilang sayang kalau dibuang, jadi dimasak lagi dengan telur. Digoreng ulang. Tapi ayah ibu bilang, jangan makan sisa makanan. Yang penting enak, peduli amat. MU Qianchu. Orang yang kamu suka, kan? Urusanmu apa? Buatlah skandal bisnis, tunggu sampai saham perusahaan mereka anjlok. Lalu akuisisi mereka. Apa yang kamu omongin? Otakmu kemasukan air? Bukannya kamu tidak mau mereka bertunangan? Aku tidak percaya. Kalau terjadi masalah besar, mereka masih mau bertunangan. Menurutku, kamu terlalu bodoh, sudah dibully seperti ini. Cuma bisa sembunyi di dapur sambil nangis, benar-benar bodoh banget. Kasih. Kamu mau apa? Bilang aku bodoh, jangan makan nasi orang bodoh. Cuma semangkuk nasi goreng, pelit amat. Nasi goreng ini mahal atau uang yang aku keluarkan untuk selamatkan kamu yang mahal? Jangan lupa, kamu belum mengembalikan uangku sepeser pun. Kamu teriak-teriak apa? Kembalikan uangnya. Kalau kamu tidak bisa mengembalikan uangku, ya diam-diam saja kasih aku nasinya. Enggak. Enggak. Ambil itu, jangan kasih. Mangkuku, nasiku. Kamu ngapain sih? Kamu pergi. Lepasin aku. Siapa kamu? Kamu istimewa apa? Berani-beraninya kamu merusak semua momen penting dalam hidupku. Sekonyong-konyong menculikku. Merusak sidang pertamaku. Aku baru aja ketemu Qianchu. Sekarang kamu muncul lagi, bagus deh. Masih di rumahku, rebutan makanan sama aku. Makan nasi aku, masih ngatain aku bodoh. Kamu ngapain sih? Pergi.
Lepasin. Pergi. Lepasin aku, pelan-pelan. Aku teriak pelecehan loh. Kamu keterlaluan. Nona si emosian banget ya. Agak berlebihan gak sih? Kasih HP ini ke si Xiaomian. Bilang aja ini ganti rugi dariku. Nona si lagi emosi nih. Kalau dia nggak mau terima gimana? Kalau dia nggak mau, jangan pulang. Siapa? Kok balik lagi sih? Nona si jangan marah, aku disuruh ngasih HP. Habis ngasih langsung pergi. Ini dari Tuan Gong. Katanya dia ngerusak HP kamu, merasa sangat bersalah. Tolong terima permintaan maafnya. Nggak mau. Tuan Gong juga bilang, kalau kamu nggak terima, dia bakal pukul aku sampai mati, terus suruh karyawan perusahaan datang tiap hari ngasih HP. Kalau kamu masih nggak mau terima, dia bakal datang sendiri ngasihnya, sampai kamu terima. Cuaca hari ini bagus banget. Ayah, dulu aku pernah mikir, kalau nanti mataku bisa melihat, pasti aku ajak kamu ke Pulau Riji, lihat matahari terbit. Gimana? Gadis cantikku. Seneng nggak? Seneng banget. Tunggu. Suara apa tadi? Bukan ini. Suara apa sih? Kan nggak ada kartu SIM-nya. Halo, Hello, Shi Xiaomian, Pain. Kenapa baru angkat teleponku? Wanzi. Ini. Bagaimana kamu bisa menelepon masuk? Apa maksudmu bagaimana aku menelepon? Kamu perhatian sama apa sih? Adikmu Sidi dan Mu Qianchu sudah mengumumkan pertunangan. Tempatnya di Pulau Eriji.
Bagaimana mungkin ini benar? Si Xiaonian, si Xiaonian. Kamu memang benar-benar. Gongou secara teknis tidak ada duanya. Bahkan bisa dibilang elit teknologi. Tapi, dalam manajemen perusahaan, aku khawatir dia. Seperti orang yang tidak bisa dibantu. Terutama dalam hal manajemen pasar, menurutku. Bos Chen kita lebih unggul. Benar sekali. Bos Sue, kamu terlalu memuji. Ini memang hasil kerja kerasku dan kedua saudara mereka. Meskipun, saat baru memulai bisnis, Gongou masih anak baru. Dia sangat berjasa. Aku hanya khawatir, masalah Gongyu akan sangat mempengaruhi emosinya, pasti akan mempengaruhi kepentingan perusahaan. Kalau begitu, sekarang Gongyu tidak ada. Posisi direktur utama sudah seharusnya menjadi milikmu. Iya betul, betul sekali. Para bos, jangan bercanda lagi denganku. Sekarang semua pikiranku tertuju pada pengujian ponsel baru. Masalah ini nanti saja dibicarakan. Pega ini. Kita sedang berada di saat genting, masih ada banyak peluang kerjasama. Bersama-sama maju, menciptakan kejayaan lagi, oke? Eyo. Bos Chen, tanaman hias khusus yang kamu cari sudah kutemukan. Benarkah? Di mana kamu menemukannya? Rahasia. Oh ya Bos Chen, anggur merah yang kamu pesan juga sudah sampai. Kalau begitu suruh dia sore ini. Setelah Pite pulang kerja. Antarkan ke tempat Bos Sue, kalian sibuk ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Selamat pagi, Bos Chen. Pagi. Selama bertahun-tahun, kamu berada di posisi wakil presiden. Benar-benar menyusahkanmu. Kemampuanmu, semua orang melihatnya. Selamat pagi, Bos Chen. Laporan hari ini sudah diletakkan di meja kerja Anda. Kalau begitu, saya sibuk dulu. Baik. Nona Shi, bagaimana dengan yang ini? Saya rasa ini cocok untuk Anda. Apakah Anda mau yang ini? Atau lihat yang lain? Saya rasa masih. Yang tadi lebih bagus bagian pinggangnya. Tolong ambilkan yang itu. Baik, Anda tunggu sebentar. Kamu pikir aku mau di sini berakting jadi saudara dekat denganmu? Aku juga tidak punya pilihan. Sejak urusanku dengan Qian Chu terbongkar, berbagai media mengincar kami, berbagai kabar angin, bahkan sampai ingin menggali tanah sedalam 3 meter. Dan aku juga tidak membohongimu, jika aku tidak merespons. Mereka lambat laun akan menemukan orang tua. Kamu mau di sini bekerja sama denganku? Atau mau orang tua setiap hari dikepung? Xiao Di, bisakah jangan menyulitkanku? Apa maksudmu? Setelah aku menikah, kita tetap harus jadi keluarga. Dan aku juga tidak akan mengabaikanmu dan orang tua.
Bantuan yang diperlukan tetap akan kuberikan. Aku tidak butuh bantuanmu yang palsu. Jangan bicara sembarangan. Upacara pertunanganku, kamu tetap harus hadir dengan cantik. Legit pula. Kalau aku tidak membantumu, kamu bahkan tidak punya gaun yang layak. Tidak punya. Gaun pengganti Nona Sher. Punyaku tidak usah buru-buru, bantu kakakku dulu. Ambil satu gaun untuk dicoba. Silakan Nonasi ke sini. Saya akan membantu Anda berganti pakaian. Brengsek. Sistem ponsel ini jelas memiliki celah besar. Berani-beraninya menipuku. Apa gunanya konferensi pers? Dia takut orang tidak melihat. Ada apa, bos kecil? Misheng, kumpulkan semua orang yang bertanggung jawab. Untuk pengembangan ponsel baru, 1 jam kemudian. Aku akan mengadakan rapat darurat. Baik, saya akan memberitahu sekarang. Nonasi sudah selesai berganti. Kamu berbalik, biar aku lihat. Kenapa ada bekas luka di punggungmu? Cari baju yang tidak terbuka bahunya, pakai itu untuknya. Bekas luka itu jelek sekali. Gong Ou sudah lama tidak muncul di perusahaan. Mendesak sekali memanggil kita untuk rapat, tidak tahu karena apa. Di saat seperti ini, jangan-jangan ada masalah dengan ponsel. Ada masalah apa? Boss Chen, proyek ini tanggung jawabmu. Bagaimana dengan data evaluasinya? Tidak mungkin ada masalah dengan ponsel. Kali ini, kita akan meluncurkan 100 unit ponsel. Menghabiskan waktu 5 tahun, melakukan lebih dari 10.000 kali. Hasil tes mendekati sempurna. Saat Gong Yu masih hidup, dia sangat serius dengan proyek ini, jangan sampai ada kesalahan pada produk. Kita akan kerepotan besar. Apa kalian sudah lihat berita? Presiden Mu Group, Mu Qianqiu, akan bertunangan dengan seorang bintang kecil. Waktu pertunangannya sudah diumumkan, kebetulan. Bersamaan dengan hari peluncuran ponsel kita. Aku yakin nanti rapat pasti akan membicarakan hal ini. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pengembangan proyek? Ada apa? Pergi saja. Kalian berjanji padaku. Sistem ponsel paling aman di dunia. Sistem yang kalian buat, menemukan celah dan berhasil diretas. Aku hanya butuh 10 menit, 10 menit. Apa kalian tidak becus? Jika kalian bahkan tidak bisa menemukan celahnya. Aku tidak bisa berharap kalian bisa memperbaikinya. Mengundurkan diri saja. Untuk yang lain, selama aku belum menemukan kesalahan apapun, kalian masih punya waktu untuk menyempurnakannya. Boss Gong tunggu sebentar. Saya rasa permintaan Anda sedikit terlalu keras. Saya memang tidak bisa menjamin bisa 100% menangkal serangan. Tapi dengan level saat ini, itu sudah cukup sempurna. Saya berani jamin, dalam 5 atau bahkan 10 tahun ke depan, itu akan tetap unggul. Hacker yang bisa meretasnya juga sangat sedikit. Saya rasa hal dengan probabilitas rendah seperti ini benar-benar tidak menjadi ancaman. Tentu saja, semua orang tahu Anda berbakat luar biasa. Meskipun bisa meretas sistem, tapi jika Anda yang memperbaikinya, mungkin akan lebih baik. Aku yakin juga tidak berani jamin 100%. Sans pur n'attend pas cela. Lumayan menarik. Kalau gitu, ayo kita bertaruh. Kalau dalam 3 hari, aku bisa memperbaiki ponsel ini, dan semua yang hadir di sini tidak menemukan masalah apapun. Pergi sana. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, kamu yang jadi bos.
Rapat selesai. Kopi bos kecil. Taruh saja di sana. Kamu atur saja ponsel yang sudah dipesan. 100 unit, masuk lagi untuk update sistem. Dan juga ini. Nona si ini tidak tidur sama sekali. Setiap menit terus refresh ya. wanita ini benar-benar. Oh ya bos kecil, ponsel yang kita berikan ke Nona si. Itu gimana? Harus aku ambil untuk perbaiki sistemnya? Nggak perlu ya? Harapan pertama. Semoga suatu hari nanti matamu bisa sembuh, kita pergi ke Pulau Rigi bersama. Lihat matahari terbit tercantik di dunia. Harapan kedua, semoga kita cepat besar. Lalu keliling dunia, lihat berbagai pemandangan indah. Qianchu, kita akan selalu bersama, oke? Oak, aku akan selalu menemanimu. Kang Hija, harapan ketiga, aku harap nanti bisa jadi pengantinmu. Dan aku bisa terus melindungimu. Aku akan menjadi lebih kuat untukmu. Aku harap kamu bisa bahagia. Pokoknya, aku akan selalu di belakangmu. Diam-diam memperhatikanmu. Kamu bahagia, aku sudah senang. Hai, Kasih tahu kabar baik, pemimpin redaksi bilang. Komikmu bisa diterbitkan, ayo kita ke sana sekarang. Xiao Wanzi, aku nggak mau nerbitin Kenapa sih? komik ini. Berdasarkan aku dan Qianchu. Tapi sekarang, Qianchu dan Shidi segera bertunangan. Perusahaanku juga berjalan cukup baik. Jadi tidak perlu diterbitkan.
Kamu tunggu saja. Shishanian, kamu benar-benar ingin membuatku marah, tahu? Duduklah. Shishanian, awalnya kita mulai bekerja sama. Apa yang kamu katakan? Ingin menjadi Gao Qiao Liu Meizi di dalam negeri. Apakah kamu tidak ingat? Aku ingat. Komik adalah mimpimu yang kamu pertahankan selama ini. Apapun isinya, setidaknya kamu yang menggambarnya. Karya selama bertahun-tahun, kenapa diabaikan begitu saja? Hanya karena CD dan MU Qianchu. Bukan hanya karena mereka, tapi juga memikirkan ayah dan ibuku. Shishanian, berapa banyak hal yang kamu korbankan untuk keluargamu? Tidakkah kamu tahu? Sekarang bahkan mengorbankan kariermu. Shishanian, apakah itu tidak berarti sama sekali? Maaf Xiaonian, tadi aku terlalu emosional. Tidak bisa menahan diri. Jangan marah padaku ya. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untukku. Aku sendiri, akhir-akhir ini mengalami terlalu banyak hal. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada rencana sama sekali. Xiaonian, bagaimana kalau besok kita pergi dengar pendapat editor? Mendengar tidak ada salahnya, kan? Harus diubah. Harus diubah. Ini pasti harus diubah. Lihat ini harus diubah. Benar kan? Jadi maksudmu? Prasirat penerbitan komik Xiaonian adalah menggambar ulang. Aku bilang harus diubah. Karakter cinta murni, seperti sekarang sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak disukai lagi. Jadi harus diubah seperti apa? Pemeran pria masih bisa. Pemeran wanitanya harus diubah jadi selebriti cantik. Aktris kan, kalian bilang, sekarang artis jadi pemain utama. Harus sangat populer, harus diubah. Pemret, bukan karakter komikku yang bermasalah. Apa adikku datang mencarimu? Kalian berdua saudara, ada dendam apa sih? Kalau itu memang aku tidak tahu. Jujur ya Xiaonian, komikmu ini memang gambarnya bagus, tapi nggak terkenal. Kamu juga tahu, di dunia ini gambar bagus bukan uang. Popularitas baru uang. Lihatlah adikmu sekarang. Panasnya tinggi sekali, sangat populer, kamu kan kakak kandungnya. Kamu gambar sedikit saja, sesuatu yang terkait dengannya. Langsung laris keras. Nggak usah, aku tidak akan mengubahnya. Aku tahu, aku nggak terkenal nggak populer waktu aku tanda tangan penerbit ini. Juga karena rekomendasi Xiao Wanzi. Aku tahu, sejak aku tanda tangan, belum keluarkan karya apapun. Aku sangat menyesal. Tapi sejak kecil aku belajar menggambar, sejak kecil aku bilang ke diri sendiri. Aku harus melakukan hal yang paling ingin kuekspresikan dari hati. Inilah aku. Yang ku gambar, mungkin kalian anggap membosankan, kekanakan. Tapi yang benar-benar mengerti, baru paham itu diriku. Ada perasaanku sendiri di dalamnya. Bagi seorang komikus, bukankah ini lebih penting? Mungkin, kalau aku gambar tema yang kamu bilang, bisa agak populer. Tapi ini bukan pengakuan sesungguhnya bagiku. Yang benar-benar merupakan pengakuan bagiku adalah aku menggambar hal yang benar-benar ingin kuekspresikan. Meskipun belum dilihat banyak orang. Sudahlah, komik ini kuambil dulu. Awalnya juga tidak berniat terbitkan lagi, kebetulan jadi kenangan. Soal aku sendiri, tidak cocok dengan konsep kreatif perusahaanmu. Kebetulan kontrak hampir habis, ya sudah diakhiri saja. Aku bilang, kamu pakai adikmu sebagai inspirasi. Ubah sedikit komik, mati kali, panas sebaik ini. Kesempatan sebaik ini, aku. Aku bilang ya, kalau kamu tidak ubah.
Aku akan pakai alasan lalai menjalankan tugas. Pikat Sun Jiaping. Pemret, Yang Mulia Pemret, kumohon jangan pecat aku. Apa kau kira aku akan bilang begitu? Why? Nggak usah kau pecat, Nona ini mengundurkan diri. Aku. Dan, mulai hari ini, Akila editor khusus Shoshanyan. Editor khusus, orang sepertimu yang hanya bisa memaksa dan merayu. Suka menjilat, kami nggak mau layani lagi. Bukan aku, dan yang paling kubenci adalah orang lain. Memanggilku dengan nama lengkap Sun Jiaping. Terutama kamu. Pergi. Kamu bilang di dunia ini, kok banyak banget orang aneh. Bisa-bisanya mengancam mau berhenti kerja demi kamu, bercanda. Aku di dunia ini, paling nggak takut kehilangan dua hal. Pertama muka, kedua kerjaan. Terlebih lagi, adikmu yang aneh itu. MU Qianchu kok bisa percaya banget sama dia? Dia nggak bodoh kan? Bikin emosi. Pokoknya, sejak aku bisa menggambar, aku sudah tahu. Akan tergoda banyak hal, akan nggak dimengerti banyak orang. Sebenarnya aku nggak peduli, yang penting aku khawatir sama kamu. Kamu kan kerja di penerbitan dengan baik. Sebentar lagi naik jabatan. Ini namanya beda prinsip, nggak usah kerja sama. Orang-orang yang suka cari muka dan sensasi kayak mereka. Udah lama aku nggak suka, cuma modal duit doang. Tenang ada aku, supaya suatu hari nanti bisa bikin mereka berlutut di depan kita, minta ampun. Aku pasti bantu kamu sampai akhir. Mulai hari ini, kita berdua udah jadi satu nasib. Kalau ada satu mangkok nasi, kita berdua makan bareng. Kalau ada satu celana, kita berdua pakai bareng. Kalau ketemu cowok idaman, ketemu cowok idaman. Nona Si, Tuan Gong ingin menemui Anda. Sini. Banyak banget barangnya. Lengkap banget. Tinggalkan dokumen di atas, nanti aku ke lantai atas. Wanita ini kenapa sih? Bukannya kamu yang suruh dia masak? Agak nggak biasa. Apa Anda merasa Nona Si kali ini datang? Nggak melawan, disuruh apa ya apa. Dan malah terlihat sangat santai. Anekom. Waktu aku jemput Nona Si tadi, dia baru keluar dari penerbit, habis nemenin editornya jalan. Katanya dia dari dulu pengen nambahin adiknya. Soal tunangan sebelumnya, mungkin udah nggak waras. Bodoh banget. Gak usah pedulin dia. Chen Bai seharusnya udah sampai.